sahabat Inti Media, kembali lagi bersama saya Bening Salsabila di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik mengenai teknologi dan juga perkembangannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, namun juga relevan bagi ekonomi digital di Indonesia, yaitu industri payment gateway. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang, masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan pembayaran non-tunai, seperti pembayaran di restoran, belanja di marketplace, maupun transaksi digital lainnya sekarang sudah menggunakan non-tunai. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita sudah bersama sosok yang sangat inspiratif dan mempunyai pengalaman luas di dunia fintech, yaitu Madam Angelica Putri, selaku founder sekaligus sekretaris jenderal APGI atau Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Halo Madam Angel. Hai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan sahabat Inti semua. Gimana nih Madam kabarnya hari ini? So good lah, baik So good pasti. ya, oke. Mungkin sahabat Inti Media banyak nih yang masih awam dan penasaran, apa itu payment gateway dan gimana sih Madam sistem kerjanya itu sendiri? Oke. Aku sapa dulu ya iya, teman-teman sobat boleh. Inti Media, salam kenal. Apa kabar? Saya Angel dari Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Nah mungkin payment gateway ini sebagian orang masih awam ya dengan istilah payment gateway. Tapi kalau misalkan udah biasa bertransaksi online atau e-commerce atau marketplace lah yang mungkin sobat-sobat media Inti itu tahu. Nah itu semua transaksi pembayarannya itu menggunakan jalur yang kita sebut payment gateway. Seperti itu. Secara simpel seperti itulah. Kalau sistem kerjanya sendiri gitu gimana ya? Sistem kerjanya, nah mungkin kalau misalkan teman-teman suka belanja di e-commerce atau marketplace menggunakan virtual account lah. Kita awam gitu ya, beli gitu terus dapat kode virtual, terus kode virtual itu dibayarkan atau di payment. Nah sistemnya itu menggunakan payment gateway. Jadi kami sebagai payment gateway itu menyediakan gateway untuk menghubungkan antara si user dengan metode bayar dari bank. Salah satunya bank, tapi metode bayar itu bisa bermacam-macam. Bisa virtual account yang dimiliki oleh bank, atau juga e-money atau e-wallet seperti si hijau, si ungu, si oranye yang mungkin teman-teman sudah paham. Jadi secara umum payment gateway ini yang menjembatani gitu betul, ya Madam? Betul, sesuai dengan artinya gateway, jembatan. Oke, gitu ya Madam. Terus kalau misalnya apa sih yang akhirnya melatar belakangi Madam akhirnya terjun gitu ke industri payment gateway ini sendiri Madam? Oke, sebenarnya saya pertama kali juga bukan di payment gateway tapi di e-money-nya gitu. Dulu tuh belum ada payment gateway-nya, tapi memang langsung berhubungan dengan banknya. Nah, berjalannya waktu gitu, metode bayar itu semakin banyak. Jadi memang butuh suatu media atau jembatan yang bisa mengkoneksikan dengan berbagai banyak sumber dana atau source of fund gitu. Nah, akhirnya berdirilah perusahaan-perusahaan payment gateway. Dulu tuh waktu 2013-an, 2012 tuh masih sekitar 1, 2, atau 3 payment gateway di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, lama-lama banyak perusahaannya gitu kan. Sekarang sudah sekitar 25-30 lah, dan yang bergabung dengan Asosiasi Payment Gateway juga sudah di 25 perusahaan. Makanya saya berinisiasi mengkolaborasikan gitu member-member perusahaan yang bergerak di Payment Gateway seperti itu. Menarik ya Madam perjalanannya. Kalau misalnya ngomong-ngomong mengenai ekosistem Payment Gateway ini sendiri Madam, siapa sih yang menjadi pihak dan penyelenggara dari Payment Gateway ini sendiri gitu? Pihak penyelenggara itu maksudnya apa nih? Kayak yang ikut tergabung gitu dari Payment Gateway. Yang pasti perusahaan yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Kalau Payment Gateway ini izinnya itu dari Bank Indonesia sebagai regulatori gitu. Dan itu memang harus berizin resmi. Lalu apakah ada benefitnya gitu untuk penyelenggara yang tergabung dengan Payment Gateway? Oke, kalau sebagai industri penyelenggara yang bergabung dengan Asosiasi Payment Gateway, benefitnya adalah ya satu nih, kita bisa sama-sama memberikan masukan terhadap industri pembayaran digital, misalkan dalam segi pricing, standarisasi gitu. Terus untuk klien-klien, kadang nggak semua yang menggunakan payment gateway itu kita bilangnya mitra atau merchant yang clean atau bersih gitu. Ya kita sempat tahu lah ada cerita tentang judol kan. Nah banyak yang payment gateway resmi terjebak dengan merchant-merchant judol. Nah, kalau misalkan ada di sini kan di asosiasi, kita bisa saling melindungi antar member asosiasi gitu kan. Kita juga memberikan informasi bahwa merchant ini terlibat dengan judol, jadi jangan dilayani atau apa, kita juga ada informasi seperti itu. Tadi ya terkait pihak mengenai judul ya. Kalau dari aspek keamanannya gimana sih Madam pengguna payment gateway sendiri dari melindungi data pembeli, transaksi keuangan dan data-data pribadi? Oke, gitu. Kalau misalkan untuk bisnis industri payment gateway yang tergabung dengan asosiasi itu udah pasti
yang mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Tapi mungkin di luaran itu sudah banyak beberapa perusahaan yang menamakan dirinya sebagai payment gateway, tapi tidak memiliki izin payment gateway, itu ada. Dan mungkin sebagian orang yang memiliki bisnis e-commerce atau marketplace itu tidak tahu gitu. Taunya kadang-kadang kalau ketemu dengan, oh saya berbisnis payment gateway, dia main connect aja gitu kan, kerjasama, padahal tidak memiliki izin. Nah, satu hal yang kita fasilitasi adalah di website Asosiasi Payment Gateway itu ada member-member kita yang memang berizin resmi. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang ingin menggunakan transaksi payment gateway, silakan lihat ke website kita. Nah, itu member yang resmi. Nah, kalau ada yang satu lagi bisa jadi tidak resmi gitu kan. Bukannya berarti tidak boleh ya gitu. Kita tidak bisa bilang oh tidak boleh bekerja, enggak. Cuman yang membedakan adalah kalau di sisi yang sudah memiliki izin dari Bank Indonesia kan sudah memenuhi standar ya. Terus standar apa ya? Namanya juga pembayaran digital, yang jadi standar itu adalah dalam keamanan pembayarannya. Kami ini melindungi dari sisi industri dan juga melindungi konsumen yang menggunakan payment gateway. Nah, standarisasi keamanannya apa aja? Di kita ini udah wajib ada PCI DSS, ada 3D Secure, FDS fraud atau fraud detection systemnya itu jalan. Nah, itu yang menjadi standar yang kita punya. Nah, kalau misalkan tidak berizin resmi kan saya tidak tahu gitu. Apakah dia mengikuti standar yang diminta oleh Bank Indonesia atau tidak, seperti itu. Jadi memang diproses dulu oleh Bank Indonesia gitu ya, Mbak? Iya, betul. Mungkin itu ya, tadi kita sudah membahas mengenai secara umum payment gateway itu apa, benefitnya, dan juga sistem keamanannya. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam untuk segi sisi industri payment gateway-nya. Jadi saksikan di episode selanjutnya.